Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini saya akan jelaskan panduan penggunaan pipeline produksi animasi Checkpoint Plus. Nah, di sini ada Google Site yang sudah saya buat berdomain pipeline cp slash garis animasi garis Polybatam di bagian beranda. Nah, di sini pipeline animasi ini memiliki tujuan sebagai panduan produksi animasi yang berbasis checkpoint. Digunakan untuk project based learning untuk mahasiswa animasi Polibatam. Di sini dirancang untuk penyesuaian status pengecekan secara berkala dengan adanya proses cek dan kontrol kualitas secara bertahap, yaitu praproduksi, produksi, dan postproduksi, sehingga penyesuaian terhadap status tersebut dapat dikontrol untuk proyek animasi, sehingga hasil yang ada itu bisa lebih akuntabel sehingga menghasilkan karya yang lebih baik. Untuk submenu yang ada di website ini yaitu misi project, pipeline checkpoint itu sendiri, format, SOP, panduan, dan pertanyaan yang sering diberikan. Nah, pipeline CP Plus ini memiliki misi yaitu menciptakan proses kerja animasi yang bertahap, terkontrol, serta terukur demi penilaian dan kualitas produk animasi yang baik untuk skala mahasiswa D4 prodi animasi di Polibatam bagi mereka yang mengerjakan PBL. Nah, untuk fitur pertama ada namanya pipeline C+. Di sini sebagai alur kerja PBL untuk proyek animasi berbasis checkpoint dan dapat dibuka melalui Google Sheet. Nah, template ini bersifat customable, menyesuaikan jenis PBL, durasi, departemen, serta tahapannya dalam bentuk spreadsheet. Dan di sini bisa diakses di spreadsheet tersebut. Saya klik dan akan di direct menuju ke pipeline itu sendiri. Berikut tampilannya. Nanti saya jelaskan setelah semua sudah terbuka. Yang kedua, ada format pipeline C+ itu sendiri dalam bentuk folder serta template-nya. Bisa diakses di sini. Kurang lebih seperti ini. Dan yang ketiga adalah SOP pipeline checkpoint itu sendiri dalam bentuk aturan penggunaannya. Bisa diakses di sini. Nah, kembali ke layar utama, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait pipeline Checkpoint Plus. Pipeline itu sendiri berupa alur kerja. Nah, di sini ada alur kerja yang bertahap dan dibagi menjadi 3 fase, yaitu preproduksi, produksi, dan postproduksi. Di sini departemennya itu sudah sangat banyak, tapi untuk skala mahasiswa saya peramping menjadi 22 departemen. Nah, di sini ada tabel pertama tentang durasi pengerjaan PBL yaitu 1 sampai 14 minggu. Di tahap praproduksi itu sendiri yaitu 1 sampai minggu 7 karena ada ujian tengah semester. Dilanjut proses produksi kedua yaitu bisa memakan waktu 8 sampai 12 minggu karena proses prediksi itu masih berjalan dan melihat UI ini, visual ini pasti ada proyek yang bertabrakan. Yang ketiga, proses post produksi yaitu bisa memakan waktu 7 sampai 14 minggu gitu. Nah, untuk departemen pertama ada namanya development dan konsep. Di sini ada PIC atau person yang bisa bertanggung jawab untuk mengembangkan departemen ini. Nah, di departemen ini nanti ada lagi departemen di dalamnya yang lebih kecil. Saya buatkan dia di sini pada prefix DC, Development Concept. Dan di sini ada foldernya yang bisa dikoneksikan ke folder-folder ini gitu. Yang selanjutnya ada status produksinya yaitu di sini ada 5 bagian. Yang pertama, apakah proyek itu belum dimulai. Yang kedua, sedang berjalan. Ketiga, revisi.
keempat selesai, dan terakhir apakah ditolak. Di sini ada persen yang bisa ditampilkan, dan ingat persen ini dibuat secara otomatis melalui departemen yang ada di sini. Nanti saya akan jelaskan. Dan yang terakhir adalah deadline. Ini sangat penting karena di minggu ini tidak disebutkan tanggal pastinya. Jadi mesti ada waktu kapan terakhirnya. Dan catatan ini kalau warna biru diisi oleh manajer proyek, biasanya dari dosen atau teknik yang terlibat yang memimpin PBL tersebut. Dan di sini juga mahasiswa berhak memberikan respon dari tanggapan yang ada gitu. Terakhir ada deliverable sebagai final output dari karya yang ada. Kemudian dilanjutkan tahap script writing, konsep art and environment design, character design, word and environment design, storyboard, voice recording berupa pre-play, dan animatic storyboard. 7 tahap ini dipakai untuk pre-produksi. Dilanjutkan dengan tahapan kedua sebagai checkpoint, yaitu produksi. Jadi tiap pergantian fase masih ada proses checkingan terlebih dahulu, yaitu tahapan ke-9 dengan cara membuat karakter aset meliputi wardrobe atau bagian-bagian yang dikenakan karakter tersebut serta properti-properti yang ada. Yang ke-10 perancangan aset berupa environment dan propertinya. Dilanjutkan dengan proses texturing, rigging, layout, animating, lighting, efek, dan voice over. Dilanjutkan dengan post produksi, yaitu compositing dan render integration, editing dan picture look, color grading, sound design, dan quality control. Untuk prefix pertama yaitu DC development concept, itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi PIC tadi harap menuliskan namanya, karena nanti pada saat pembuatan credit title, nama-nama yang ada di sini akan dituliskan kembali. Itulah hikmahnya pembagian produk departemen ini. Karena sesungguhnya masih banyak mahasiswa yang belum paham ketika mengerjakan proyek animasi 3D itu departemennya seperti apa sih. Nah, di sini dimudahkan. Untuk bagian awal ada namanya ide awal, itu bisa berupa gagasan yang dituliskan untuk membuat apa. Dilanjutkan dengan premis sebelum menulis cerita, sehingga ini menjadi core dari cerita yang dibuat. Dilanjutkan dengan analisis genre apa pada animasi tersebut. Dilanjutkan dengan proses logline serta pemilihan target audience. Ini sangat penting agar konsisten menjalani proses perancangan. Nah, ada tahapan yang di luar dari proses produksi animasi, tapi ini dipakai untuk skala kampus, yaitu pengumpulan rencana proyek. Nah, untuk alurnya itu sama, sudah ada PIC-nya, outputnya, foldernya, layout, note, respon, deadline, dan deliverable. Ingat, keseluruhan rata-rata ini itu tersinkronkan dengan angka persen ini. Jadi semua bagian ini akan terhitung otomatis sehingga menghasilkan angka seperti ini. Misalnya di sini 1%, di sini 1%, 3% menghasilkan rata-rata 2% gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Nah, lanjut di sini tahapan kedua yaitu script writing, di mana dia yang bertugas untuk mengatur, yaitu departemen head writer atau screenwriter, yaitu dia yang menulis cerita, dia juga yang membreakdown naskah dan struktur 3 babak. Dan di sini bisa dibagi siapa-siapa aja yang terlibat. Tahapan ketiga itu karakter aset, yaitu dia yang merancang konsepnya. Ingat ya, yang hijau ini masih konsep. Dia mengumpulkan referensi visual karakter, prop dan wardrobe yang dikenakan, referensi environment sekitar, dan referensi style animasi. Kemudian untuk yang development konsep, dia yang membuat model sheet ortografis, dia yang merancang ekspresi
pada karakter yang ada, dia yang membuat turnaround sheet untuk memudahkan proses modeling, dan dia yang rancang wardrobe serta properti yang ada. Dilanjutkan dengan tahapan kelima, yaitu dia yang merancang development lingkungannya, yaitu dengan cara mendesain atau merancang set lokasi yang ada, properti-properti apa yang terlibat, atau mendesain petanya. Jadi ingat, ini masih proses perancangan. Dan yang keenam maksud saya, yaitu dia yang membangun konsep dari segi sketsa kasar atau layout untuk storyboard. Habis itu dia yang melakukan proses penataan kamera, penulisan aksi maupun transisi scene yang ada. Dan terakhir, dia juga yang merancang final storyboard. Tapi ingat, PIC ini bisa dibagi-bagi sehingga terciptanya proses kolaborasi. Tahapan yang ketujuh, dia yang melakukan proses suara, yaitu dia yang melakukan proses recording, yaitu dengan cara merekam awal panduan atau lip sync-nya supaya proses animasi sesuai dengan timing yang ada. Habis itu melakukan cleaning, dan cleaning itu akan diterapkan di animatic storyboard sehingga kita bisa memprediksi suara dan durasinya. Kemudian tahapan ke-8 adalah dia yang melakukan proses animasi pada storyboard tersebut sehingga bisa dilakukan previs 3D kasar untuk uji timing. Ketika proses praproduksi ini udah matang, kita bisa lanjut ke tahapan produksi berupa proses modeling. Modeling itu bisa dibuat dari base modeling untuk laki-laki dan perempuan sehingga bisa digandakan untuk karakter lainnya gitu. Tidak lupa juga di modeling karakternya, wardrobe apa yang dikenakan serta properti apa yang terlibat di karakter tersebut. Ingat, bagian-bagian ini bisa diperbanyak sesuai dengan jumlah karakter yang ada. Yang ke-10, fokus ke kreatif director, yaitu dia yang melakukan proses di sini dia yang fokus pada bagian environment, yaitu dia yang modeling map yang ada berupa terrain atau lantai atau tanah gitu. Yang kedua, dia yang membangun propertinya. Habis itu dia juga yang menyesuaikan kira-kira aset-aset apa yang dibutuhkan pada environment yang ada gitu, sesuai dengan peta yang di riset sebelumnya. Dilanjutkan dengan tahapan texturing. Di sini dilakukan proses peneksturingan sesuai dengan karakter yang ada. Ingat, tidak semua karakter dipasangin texturing yang berupa gambar. Ada juga yang texturing berupa material gitu. Jadi intinya teknisnya disesuaikan berdasarkan jumlahnya ya. Dan paling penting adalah dibagi kepada siapa yang dapat gitu. Yang ke-12 adalah proses penulangan. Ketika semua proses itu selesai, udah bisa dipasangkan rigging, dan ada beberapa tahap yang bisa dibolak-balik. Namun intinya sengaja dipisah seperti ini supaya ada PIC yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab di pekerjaan itu gitu. Sesungguhnya tahap ini bisa digabung untuk lebih efisien gitu. Kemudian pada tahapan 12 dan 22 tahapan ke-13 sampai ke-22 masuk ke tahap proses produksi dan post produksi. Jadi di sini pipeline khusus untuk masuk di proses animasi, yaitu dengan cara pertama ada scene atau shoot yang dibuat gitu. Di sini ada jumlahnya, dan silakan tuliskan scene dan shoot Anda. Jangan lupa tampilkan storyline atau deskripsi singkat dari storyboard yang ada. Habis itu jangan lupa dituliskan juga adegan visual seperti apa supaya orang yang lihat ini bisa membayangkan, ternyata scene ini gitu. Jangan lupa jika ada dialog bisa dituliskan. Kalau ada BGM silakan dituliskan juga.
serta sound effect gitu, supaya nanti sound desainnya di tahap post pro itu bisa melakukan composition gitu. Dilanjutkan dengan proses layout dari aset yang udah dirancang, sehingga di sini ada PIC yang bertugas mengisi persen, dan ini persen ini akan terhubung ke fitur utama Ppen CP+. Dilakukan proses catatan dan dilanjutkan dengan proses animating, lighting. Dia adalah yang ini ya, yang memberikan pencahayaan. Animating tadi yang memberikan proses animasi. VFX dia yang merancang atau menerapkan efek yang dibuat. Habis itu ada departemen rendering. Rendering terbagi dua tahap, ada yang bisa berupa rendering per gambar atau per sequence, atau ada rendering per video. Sehingga sebelum dilakukan kedua itu mesti ada proses compositing untuk pengaturan pencahayaan yang lebih mantap, lebih looks-nya terlihat lebih baik, serta menyesuaikan dengan konsep. Setelah dilakukan proses compositing, dilakukan proses sound design yang ada. Habis itu dilakukan proses editing video, serta proses pengecekan QC berupa color grading, serta komponen-komponen video lainnya, sehingga bisa menghasilkan karya-karya ini yang nge-link satu sama lain sehingga menjadi satu keutuhan video gitu. Nah, ketika semua sudah dikontrol, itu ada proses monitoring, yaitu proses catatan secara lengkap pertemuan 1 dan sampai 14 minggu, sehingga di sini ketahuan siapa yang sering hadir, siapa apa feedbacknya, sehingga bisa mendukung penilaian untuk mengontrol karya animasi yang bisa dikatakan selesai. Kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Mungkin penjelasan ini cukup padat, oleh sebab itu saya sediakan fitur buku panduan untuk mempelajari bagian-bagiannya gitu. Di sini sudah ada alurnya, bagaimana cara mengerjakannya, istilah-istilah yang ada, fitur-fitur yang ada dalam scene atau Google Sheet yang ada, serta deskripsi lainnya gitu. Silakan teman-teman bisa mengaksesnya gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah versi 0,5, yaitu telah mengalami revisi sebanyak 5 kali. Dan insya Allah nanti jika rilis akan menjadi versi 1. Itulah yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman sekalian. Semoga ilmu ini bermanfaat. Yang intinya semua proses animasi kita saya harapkan bisa terhitung dan bisa menghasilkan karya yang selesai dari proses controlling yang lebih akuntabel. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.